Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Ayu Wulandari dengan NIM 18081051169. Perkenalkan, nama saya Hamidi dengan nomor induk mahasiswa 18081051193. Di sini kami akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran kontekstual, di mana pembahasannya yaitu yang pertama konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual, lalu yang kedua pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual, lalu yang ketiga asas-asas pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir yang keempat model pembelajaran kontekstual. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual telah berkembang di beberapa negara maju dengan berbagai macam nama yang berbeda. Jika di Amerika Serikat berkembang dengan nama Contextual Teaching and Learning atau CTL, di mana CTL membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. Sementara di Belanda berkembang dengan nama Realistic Mathematics Education atau RME, di mana RME menjelaskan bahwa pembelajaran matematika harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Muslih tahun 2008, kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Menurut Wina tahun 2008, pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menentukan materi dan untuk mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kontekstual. Terdapat 5 karakteristik dalam penggunaan proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama, proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Lalu yang kedua, belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian diperhatikan detailnya. Lalu yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukanlah dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Lalu yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Lalu yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk memproses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Siswa dalam pembelajaran kontekstual dilihat atau dipandang sebagai individu yang sedang berkembang atau berada pada tahap-tahap perkembangan. Peran guru pada tahap ini sebagai pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Guru berperan sebagai pemilih bahan-bahan pelajaran yang dianggap penting untuk dipelajari oleh siswa. Guru membantu agar siswa mampu mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang didapat sebelumnya, mempermudah agar siswa mampu melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Jadi, pendekatan pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental siswa. Pembelajaran kontekstual juga melihat belajar bukanlah kegiatan mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang maupun menghafal, melainkan suatu proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran kontekstual menurut Komalasari tahun 2006. Yang pertama, problem based learning.
yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Lalu yang kedua, authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, inquiry based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat, project-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenalkan siswa untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya, pengetahuan dan keterampilan baru, dan mengakumulasikannya dalam produk nyata. Lalu yang kelima, work-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar dan menggunakannya kembali di tempat kerja. Lalu yang keenam, service learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dalam pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketujuh, cooperative learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Elaine B. Johnson menyatakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual minimal ada 3 prinsip utama yang sering digunakan. Yang pertama, prinsip diferensiasi atau differentiation, yang menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Yang kedua, prinsip saling ketergantungan, di mana menekankan hubungan antara bahan pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dengan praktek, antara bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian diri, di mana diarahkan untuk membantu siswa mencapai keunggulan akademik, penguasaan keterampilan standar, pengembangan sikap, dan moral sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, mari kita beralih ke materi ketiga, yaitu terkait asas-asas pembelajaran konseptual. Asas-asas pembelajaran konseptual ada 7. Yang pertama itu adalah inquiry, merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencairan dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang kedua, konstruktivisme, merupakan proses membangun suatu pengetahuan yang baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh siswa. Yang ketiga, ada masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran konseptual menyarankan agar hasil dari pembelajaran diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, bertanya atau questioning. Belajar pada dasarnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada proses pembelajaran konseptual, guru tidak hanya memberikan informasi begitu saja, akan tetapi berusaha memancing agar anak didik menemukan sendiri. Yang kelima, ada refleksi. Refleksi merupakan proses penggendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan melalui cara mengurutkan kembali peristiwa yang telah dilaluinya. Yang keenam, ada pemodelan atau modeling. Asas pemodelan merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat dicontoh oleh setiap siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian nyata, authentic assessment. Penilaian nyata merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan belajar yang dilakukan oleh para siswa. Kita beralih ke materi selanjutnya, model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam model pembelajaran konseptual ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap invitasi. Peserta didik lebih didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuan tentang konsep yang dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, menginterpretasi data dalam kegiatan yang sudah dirancang oleh guru. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Peserta didik memberikan penjelasan solusi yang berdasarkan pada hasil observasinya. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengembalian kebijakan. Peserta didik dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagi informasi dan gagasan, dan mengajukan saran balik secara individu.
Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.